Katanya Islam, tapi tidak menghargai Habib, tidak menghargai Kiai. Dari mana lo? Apalagi bacaan sholat lu permainkan lu. Jengger senggol orang terus, tapi itu orang nggak pernah masuk penjara. Tenang, belum. Memang lagi dimanfaatin sama kita. Tunggu, ya. Belum masuk penjara, bukan nggak akan. Belum. Tunggu aja. Percaya omongan Dewi Persik udah. Omongan Dewi Persik ini ada malaikat lewat nih. Sallallahu alaihi Muhammad loh. Ntar lagi lo, ya, kena lo. Nih, ya mami sayang terus berbuat baik ya mi, jangan terpancing sama sebelah. Ngapain terpancing sama sebelah? Dia itu cuma berani congor, nggak akan berani sama saya, diinjek kepalanya aja diem dia, ya. Kapa dia bilang berani melawan apa kiai melawan apa kemarin itu? Melawan Habib. Lu nggak berani lu Jengger, lu bukan berani lo. Tapi lu itu dilindungi sama polisi, dijagain. Bukan karena lu. Semua orang-orang yang dalam keadaan terhimpit masalah dan yang lain-lain pasti dapat perlindungan hukum. Bukan berarti lu bisa menghadapi orang-orang itu. Hati-hati lu, jangan macem-macem lu. Kalau masyarakat Islam itu marah, lu bisa kena lu. Jangankan siapapun, jangan sampai macem-macem lu ya. Lu kena karma, lu kena segala macemnya karena lu itu ibaratnya merendahkan orang lain, lu bisa kena lu, hati-hati lu ya. Jangan dukung orang yang suka masuk ke masalah orang. Orang kayak begitu itu ya gak bagus ya. Ada masalah orang ikut sok-sokan jadi jubir, mulutnya dia aja palsu, gimana ngomongannya gitu loh ya. 5. Udah lami biarin aja, ntar juga mati. Udah mati orang itu mah gak ada job say. Ya kan di blacklist sama MNC. Apa cuma dipakai sama Trans TV doang, sama yang lain TV-TV lain udah gak dipakai dia. Ya, udah nggak dipakai dia, gimana mau dipakai? Orang nggak punya apa-apa, nggak punya prestasi apa-apa, sudahlah ya. Jadi yang makanya dia biar eksis, biar dapat duit, dia ngomongin orang terus, ngomongin papan atas. Coba kalau dia papan atas, dia nggak akan mungkin ngomongin. Dia bukan level saya, level bawah dia saya. Yuk saya 1, 2, oke ya. Si Jengger itu kan kepingin naik daun, sentil Mas Baim, sentil Rachel, sentil siapa Rachel tuh ya? Gue nggak tahu dia siapa. Tapi siapa lagi lah, gue nggak ngerti lah. Sentil Lesti lah, sentil ini siapa aja, dia mah bad attitude, makanya dia makanya dia itu dicekal di mana-mana. Ya. Makanya dia itu nggak ada di MNC, nggak ada di MNC TV, nggak ada di SMN, nggak ada di blacklist saya. Cuma TV Trans TV doang yang nggak blacklist dia ya. Hidung aja palsu, yang lain pasti palsu. Kalau ini semua alami say. Kalau lu mah udah pernah ngelontong Jengger. Kalau lu mah siapa itu? Pernah digerebek telanjang, inget nggak? Ya, kalau lontong si itu mah udah pernah telanjang, digerebek, ngakunya enggak saya, enggak. Aduh, dokter, punya saya Jengger, dokter. Gimana dokter supaya kayak perawan? Ih, memalukan. Malu say, berjengger say. Ketawa mak lampir dong say. Maaf, kalau aku kan bukan mak lampir. Kalau yang ngono mak lampir. Kalau aku mah kuntilanak ya. Kalau gua mah blorong. Kalau dia mah bukan, ya kan? Perlu dijotos dia mbak. Perlu jotos aja tuh kalau perlu, mampusin tuh orang ya. Yuk 1, 2. Sudah. Udah. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Batal dilaporkan gegara bacaan sholat, Nikita Mirzani merespon begini. Artis Nikita Mirzani menanggapi kabar dirinya akan dilaporkan ke polisi terkait tuduhan melecehkan Islam melalui bacaan sholat. Ibu 3 anak ini mengaku bahwa dirinya tidak takut berurusan dengan polisi karena merasa tak bersalah. Laporkan saja, kalau perlu semuanya laporkan gue, kata Nikita Mirzani ditemui di kawasan Jakarta Selatan Sabtu 23 Oktober. Bintang film Nenek Gayung ini juga menegaskan bahwa dirinya punya bukti kuat tidak melecehkan Islam. Gue punya video panjangnya, waktu itu gue berseteru dengan selebritas, semua orang tahulah, ujarnya. Mantan istri diplomatif itu pun mengaku heran mengetahui banyak orang yang mudah terprovokasi dengan hal tersebut. Ia mengklaim sudah mengetahui oknum yang sengaja memotong video tersebut dan menyebarkan ke media sosial. Itu hanya segerombolan pembenci gue, orang-orang yang tidak suka melihat hidup gue tenang dan bahagia, tuturnya. Pesohor kelahiran 17 Maret 1986 itu mengatakan oknum tersebut mengedit video itu agar Nikita seolah-olah menghina bacaan sholat.
Gue seperti melecehkan agama Islam, padahal gue nggak pernah melakukan hal itu loh, kata dia menegaskan. Sebelumnya, video Nikita Mirzani membaca doa niat sholat itu beredar di aplikasi TikTok menuai kecaman. Pada video tersebut, ia melafalkan niat sholat maghrib, tetapi diakhiri dengan tawa keras. Disebut gangguan jiwa oleh Ustadz Desat Latif, Nikita Mirzani, Pak Ustadz yang tes kejiwaan, saya mau laporin ke polisi. Media sosial dihebohkan dengan beredarnya video Nikita Mirzani yang dibanjiri kritikan netizen. Lihatnya, ia membaca sholat maghrib dengan suara keras dan tertawa pada bagian akhirnya. Aksi mantan istri Dipo Latif ini menuai kecaman karena dinilai melecehkan agama Islam. Bintang film komik 8 ini buka suara dan mengatakan video itu hanyalah potongan. Meski begitu, dirinya sudah terlanjur dihujat netizen. Bahkan, penceramah kondang Ustadz Desat Latif marah besar. Sang pendakwah meminta netizen untuk unfollow Instagramnya dan memblokir konten YouTube-nya. Tak hanya itu, dia juga menyarankan agar mantan istri Dipo Latif ini diperiksa kesehatan jiwanya. Mengetahui hal itu, perempuan yang kerap disapanya ini sangat murka. Lewat Instagram Stories-nya, ia menyemprot sang pendakwa. Ia meminta Ustadz Desat Latif untuk tes kejiwaan juga. Pak Ustadz, gimana kalau kita tes kejiwaan berdua, Ustadz? Jadi, tahu mana yang waras dan sakit. Sebelum Pak Ustadz saya laporin ke polisi. Pak Ustadz itu bukannya bikin tenang, malah bikin rusuh saja dengan perkataan Ustadz ini loh, tulisnya. Padahal dosen loh Bapak ini, gimana Pak rasanya pas tahu kalau video saya itu dipotong-potong? Malu nggak Pak kira-kira? Lanjutnya. Kala itu, Ustadz Desat Latif memberikan pernyataan di iNews, sehingga perempuan berusia 35 tahun ini juga menyemprot stasiun televisi tersebut. Selanjutnya, Nikita mengaku ingin melaporkan Ustadz Desat Latif ke polisi atas pencemaran nama baik. Ia meminta netizen memberikan identitas sang pendakwah. Lalu Ustadz Desat rumahnya di mana? Dan nomor teleponnya juga, karena saya mau laporin ke polisi. Kenakan kalian semua sama saya, alih-alih ingin menjatuhkan saya, malah kena jebakannya sendiri, tulisnya. Ibu anak 3 ini mengatakan bahwa Ustadz Desat Latif bukannya memberikan ceramah yang baik, tetapi malah menyebarkan kebencian. Dia juga meminta sang pendakwah segera mengecek kejiwaan karena video yang tersebar sudah dipotong oleh oknum tak bertanggung jawab. Titip salam sama ustadznya itu, bilangin yang nyembah Allah dia doang. Dipikir gue nyembah batu kali ya? Kalau didengar secara jelas, itu ustadznya jatuhnya malah bukan ngademin, malah ujaran kebencian. Terus nggak usah nyuruh saya tes kejiwaan. Kayak Pak Ustadz Desat saja yang cek kejiwaan, kan jelas-jelas itu video dipotong. Gimana Pak Ustadz? Lanjutnya.